Makanya terus dikatakan orang paling kaya itu orang yang suka baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa bisa itu dibuktikan? Bisa. Gitu loh ya. Cuman harus ada guru, ya guru itu namanya mursyid torikoh dan seterusnya, itu nanti gitu. Cuman akhirnya kan motivasinya tetap keduniaan akhirnya. Memang orang Islam itu tidak usah kerja macem-macem, kerja pakai ajaran-ajaran asli begini, bisa kaya raya itu. Habib saya itu tidak pernah kerja apa-apa, cuman sholawatan, kaya raya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas hadis yang ke-23 yang diberi judul kullu khairin shadaqatun. Setiap kebaikan adalah sedekah. An Abi Malikin Al-Harisi ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an. Diceritakan dari Abi Malik Al-Haris ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an. Jadi riwayat atau sanad jalan menemukan hadis itu banyak. Ya seperti guru atau ustadz itu banyak. Kemudian kualitas guru atau ustadz itu juga berbeda-beda, yang menyebabkan tingkat kepercayaan ilmunya juga berbeda-beda. Maka itulah hadis itu ada hadis yang hadis mutawatir. Mutawatir itu viral, populer. Jadi itu sudah sulit dicari kesalahannya. Termasuk hadis yang 40 ini hadis populer yang sangat mendasar, sampai-sampai ada pemahaman siapa yang bisa menghafalkan hadis ini dan menerapkan dalam kehidupan, selamat dunia akhirat jaminannya. Ya, walaupun cuma 40 hadis. Dan yang pertama yang paling populer, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa dan seterusnya itu paling populer. Itu semua orang tahu tentang hadis itu. Sehingga tidak ada celah kesalahannya. Termasuk hadis ini qala Abi Malik, qala Rasulullah SAW at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru adapun bersuci itu adalah sebagian daripada iman. Ini yang selama ini kita laksanakan. Kita berwudu, kita mencuci pakaian, kita berpakaian pakai embel-embel at-tuhur, bersuci. Walhamdulillah, dan membaca alhamdulillah tamlaul mizan, memenuhi dacin timbangan, piringan timbangan, memperberat amal kebajikan. Ini nanti urusan batiniah, ya, urusan batiniah. Makanya gara-gara hadis ini, ya, akhirnya muncul kelompok-kelompok pemahaman Islam. Ada yang mengatasnamakan jamaah tabligh, gitu. Dia itu ini pakainya. Ya. Boleh terserah mereka. Gitu ya. Kita juga boleh milih yang mana nanti itu pemahaman itu. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani. Kalimat subhanallah walhamdulillah juga dapat memenuhi jacin atau piringan timbangan. Piringan itu jadi wadahnya dua itu. Yang kebajikan. Au tamla'u ma baina samawati wal ardi, atau pahala keduanya mampu memenuhi ruang antara langit dan bumi. Makanya terus dikatakan orang paling kaya itu orang yang suka baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa bisa itu dibuktikan? Bisa. Gitu loh ya. Cuman harus ada guru, ya guru itu namanya mursyid torikoh dan seterusnya, itu nanti gitu.
Cuman akhirnya kan motivasinya tetap keduniaan akhirnya. Memang orang Islam itu tidak usah kerja macem-macem, kerja pakai ajaran-ajaran asli begini, bisa kaya raya itu. Habib saya itu tidak pernah kerja apa-apa, cuma sholawatan, kaya raya. Kalau hanya kaya raya, cuma ya lagi-lagi nanti ada takdir kan. Jadi ini santai. Nanti terus kita posisi bagaimana minimal kita orang awam yang tidak bisa fokus. Kita kan sulit toh, ibadah khusyuk atau fokus itu sulit. Doa pun kita tidak fokus. Doa yang fokus itu disintron, bisa nangis-nangis, cuma sebentar. Kalau kita doa tuh tidak bisa fokus sampai bisa nangis, itu sulit. Makanya juga terkabulnya juga tidak fokus gitu loh ya. Tidak fokus. Tapi di antara fokus dan tidak fokus, kemudian kita ridho dengan ketentuan Allah. Asal doa ya doa, terserah kabul ya kabul, itu justru lebih baik nantinya. Nah, ini bisa ke sana. Karena apa? Kita tuh hamba sekedar melaksanakan perintah. Perintahnya doa, bukan perintahnya dikabulkan, bukan. Perintahnya berdoa. Lakukan doa. Selesai sudah itu. Dikabulkan enggak? Allah tuh enggak peduli kok. Dosamu sebesar buih lautan pun kalau aku mau tak hapus. Tidak Allah. Makanya kita berpikir doa itu tidak usah berpikir kabul atau tidak, tapi yakin dikabulkan oleh Allah. Kita berdoa. Pakai bahasa apa? Bahasa hati nurani kita sendiri kalau tidak bisa bahasa Arab. Jadi kita ya Allah minta, saya kok sedih terus ya Allah, saya kok penyakit ini ya Allah ini. Minta sama. Tapi bisa nggak kita fokus gitu? Kalau tidak bisa ya kita pada minimalis saja, ya sudah, yang penting aku berdoa terkabul, tidak urusan Allah. Itu lebih baik, enteng, karena apa? Semua urusan ada dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama itu begitu, bukan casingnya. Agama itu sikap nurani, dari hati nurani menjadi tindak perilaku lahiriah, namanya akhlakul karimah. Wassolatu nurun, adapun sholat itu adalah cahaya. Wassodaqatu, amal sedekah itu burhanun, dalil, menjadi bukti keislamanmu, bukti pengabdianmu pada Allah. Wassobru, adapun sabar itu diaun, sinar, bias. Jadi orang yang sabar itu wajahnya ceria. Sabar itu berat. Sampai kadang kita tuh selalu protes, sabar tuh ada batasnya. Sebenarnya tidak ada batasnya, sabar tuh tidak ada. Kecuali emosi kita yang batasi. Wal Qur'anu, adapun Quran itu hujatun, menjadi hujah laka bagimu, au alaika, atau akan menjadi pelaknat bagimu. Quran bisa melaknat. Jadi Quran yang tidak disesuaikan dengan tujuannya. Sekarang kan cobaannya orang hafidul Quran kan mengeklaim selalu ahli surga. Orang hafidul Quran selalu aku ahli surga, itu bahaya cobaannya begitu. Sama orang ahli sholat, orang ahli ibadah itu selalu iblisnya akan mengatakan, mengeklaim bahwa dirinya paling baik. Itu berat. Makanya tadi kembalinya suruh sholat saja. Khusyuk dah khusyuk bukan urusan. Yang penting sebisa kita apa sholat itu selesai, tidak ada beban, tidak ada cerita sudah, kecuali hanya semata-mata mengikuti perintah Allah, titik. Kita sekarang kan tidak sholat demi ketenangan batin, sholat demi lancarnya rizki, kan begitu. Itu ada sedikit pembelokan. Ya orang awal seperti kita boleh sholat demi surga boleh, tapi intinya bukan itu. Surga juga makhluk kok itu. Nah, nanti ke sana tingkat tingginya hati nurani ke sana. Jika kita tuh semakin enteng sebenarnya, semakin tahu posisi itu, beribadah tuh enteng. Karena apa? Tidak berharap apapun. Yang menjadi berat karena banyak harapan, itu masalahnya. Kerja itu kalau tidak banyak harapan enteng, kerja saja, istirahat. Yang bikin berat kan berapa hasilnya, kan begitu masalahnya. Itu masalahnya. Gitu lah ya. Maka hasil itu yang menentukan bukan kerja kita,
tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktikan tidak percaya. Kita kerja dihitung, nanti gini hasilnya begini. Pas apa enggak? Sudah, yang jadi bupati sekalipun gajinya jelas sekian. Nanti waktu penerimaan dealnya persis tidak dengan keinginan. Tidak persis. Tahu-tahu ada potongan inilah, istri ketua PKK-nya punya hutang inilah, ada itu. Cuma itu tidak kita sadari. Kenapa? Hati kita sudah banyak riuh rendah tentang keduniaan. Hati kita tidak fokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya untung Allah itu cuma meminta 5 kali sehari semalam menghadap itu. Tidak setiap saat. Walaupun ada hambanya yang mampu setiap nafas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu. Siapa? Sayyidina Ali karomah wajah. Sayyidina Ali itu lihat semut yang ketahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Rasulullah. Maka ahli Torekoh itu bukan ke Abu Bakar nanti endingnya, tapi ke Sayyidina Ali. Orang ahli wirid itu kayak yang apa itu, yang ahli Torekoh yang jaminan surga itu sebenarnya endingnya nanti ke Sayyidina Ali, bukan ke Sayyidina Abu Bakar. Makanya mentok tidak sampai Sayyidina Ali, tapi ke Sayyid Zainal Abidin. Itu juga ikhtiar. Apakah pasti mutlak? Enggak.